Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mengimplementasikan bandwidth management di Mikrotik. Untuk skenario percobaannya yaitu seperti ini topologinya. Ada sebuah server, sebuah router Mikrotik, satu switch dan 3 klien. Kemudian untuk servernya sendiri memiliki IP 172.30.32/24. Untuk routernya IP-nya sekian, dan yang menghadap ke klien IP-nya 192.168.11/24. Kemudian untuk administrasi .1.2/24, untuk finance 1.3/24, dan untuk manager 1.4/24. Kemudian sebuah perusahaan memiliki 3 PC, yaitu 3 itu tadi. Agar bandwidth tidak dimonopoli oleh user tertentu, maka dibagi bandwidthnya dengan router. Semua user mendapatkan bandwidth 128 untuk up dan 1928 untuk download, kecuali untuk manager bandwidthnya 512 512. Untuk langkah percobaan yaitu server menggunakan OS UDXP 7 atau Windows 10 dan sudah terpasang web server SAM. Kemudian untuk klien menggunakan Windows XP, klien server berbeda network IP, kemudian klien dapat mengakses server melalui router. Seperti itu. Kemudian ini nanti dibuat sebuah folder atau file di dalam web servernya, dan akan coba di download dan dilihat speednya. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke GNS3. Ini sudah saya buat desainnya seperti ini, seperti tadi itu ya, server, kemudian router, switch, dan 3 PC administrasi, finance, dan manager. Kemudian jika sudah di start, ini sudah saya mulai. Sebelumnya juga IP-nya sudah saya konfigurasi sesuai dengan ini tadi untuk mempersingkat waktu. Jadi yang router menghadap ke server ini satu jaringan, dan Ethernet router yang menghadap terhubung ke klien ini satu jaringan. Jadi ada 2 network. Seperti itu. Selanjutnya setelah setting IP, yaitu masuk ke pengaturan router OS melalui, terserah, bisa melalui ADM atau PC lain. Di sini saya akan melalui PC administrasi, masuk ke Windows Box, pilih MAC address-nya dari router OS, kemudian connect. Untuk langkah pertama yaitu memberi IP pada Ethernet yang terhubung ke kedua arah ini. Yang satu untuk klien dan yang satu untuk server. Jadi router Ethernet 1 dan Ethernet 2. IP address. Untuk IP-nya sudah saya pasang. Untuk Ethernet 1 yaitu 172.30.31 traffic 24 dengan network 172.30.30.0 interface Ethernet 1. Kemudian untuk yang jaringan kliennya 192.168.11/24 dengan network 192.168.1.0 dengan interface Ethernet 2. Jika sudah, lanjut ke queue antrinya. Di sini kita akan menambahkan peraturan bandwidth tadi, yaitu ada 2 ya. Jadi yang pertama itu untuk yang manager 512 up dan 512 download. Selain itu 128. Jadi yang kita pasang pertama yaitu untuk yang manager, queue manager, uploadnya 512, downloadnya 512. Target IP-nya berarti IP dari PC 3
192 atau 68.1.4. Oke. Kemudian untuk default keseluruhan yaitu targetnya 192 atau 68.1.0 karena untuk keseluruhan, jadi yang dimasukkan IP networknya dengan traffic 24, target upload 128, download 128. Oh, mohon maaf saya lupa menambahkan K di sini. Jadi kbps. Yang satunya juga akan saya tambahkan K. Jika sudah, berarti sudah tersetting pengaturan bandwidthnya. Sekarang kita akan coba masuk ke SAM server. SAM-nya, buka SAM-nya. Jadi ini SAM-nya sudah menyala. Sebelumnya juga perlu ditambahkan sebuah folder atau file di htdoc-nya SAM htdoc. Di sini saya menambahkan folder data yang isinya installer dari SAM, dan ini nanti akan coba di-download di klien untuk dites berapa kecepatannya. Sekarang masuk ke PC1 ini, PC ADM. PC ADM ini tersetting dengan kecepatan 128 masuk ke bagian QoL ini tadi. Berarti kita akan coba apa benar 128 kilobyte per second 172.1.2/data. Kita download. Untuk kecepatannya masih menyesuaikan dulu. Jadi ini kan kecepatannya 128 kbps. B di sini bit bukan byte. Jadi 128 dibagi 8. Berarti sekitar 16 kilobyte per second. Jadi kecepatan maksimal yang bisa didapatkan dari administrasi ini 16 kilobyte per second. Begitu juga untuk finance dan manager, apabila manager nanti prioritas QoL-nya di daerah atas. Ini sudah benar, berarti terlimit 16 kilobyte per second. Selanjutnya kita akan mencoba masuk ke PC3 karena PC2 juga sama dengan PC1 jelasnya. PC3 kan dibatasi 512 ya. Kita akan coba 172.30.22/data. Kita coba download. Untuk kecepatan defaultnya kan 512 kilobit, berarti sama dengan 512 dibagi 8 sekitar berapa? 64 kilobyte per second. Jadi ini untuk sekarang ini yang didapat masih di bawah 64, berarti benar terbatasi sampai 64. Sekitar ini 61 menunjukkan kecepatan 61 kilobyte per second. Sedangkan yang satunya 15 dibatasi di 16 kan. Setelah itu kita akan coba membalik Q ini tadi. Mana tadi? PC1 ini tadi. Ini kan sudah merah, berarti sudah jalan. Bisa kita lihat di statistiknya seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan coba meletakkan QoL ini di atas Q Manager. Jadi prioritas ada di QoL yang nantinya setiap klien, 3 klien tersebut kecepatannya 128, bukan yang manager ini jadi apa namanya, prioritas kedua 512, jadi yang terbaca 128. Jadi karena prioritas utamanya adalah 128, kita tunggu sejenak karena menyesuaikan settingan. Bisa dilihat di sini berwarna hijau, berarti tidak digunakan Q yang ini, sedangkan QoL berjalan. Kita akan coba cek downloadnya tadi berapa kecepatannya. Di sini menunjukkan angka 7,8 dan angka 8, maksudnya di bawah 8 kilobyte dua-duanya.
Kenapa tidak 16? Karena bandwidth ini tadi dibagi 2. Jadi 16 dibagi 2 berarti sekitar 8. Karena di sini kan pembagian bandwidth berarti harus rata, nggak ada yang apa namanya dominan. Kalau dominan mungkin ya masih ada apa namanya, ada nggak jauh-jauh amat lah, seperti itu. Ini kalau saya coba yang PC 2 ini misalnya, ini pasti juga akan terbagi 3, 16 kilobyte per second dibagi 3. Kita coba download, simpan, kita lihat kecepatannya. Jadi perkiraan ini nanti sekitar 5, atau 6, seperti itu. Nah ini berarti sudah benar 6, 5, 5, 7, berarti di total sekitar 16, 15 seperti itu. Jadi bandwidth 16 KB per second itu tadi dibagi ke 3 jaringan. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen bandwidth menggunakan GNS3. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.